Setiap individu dari kita sangat potensial sekali untuk menjadi target bujukan dan godaan setan yang terkutuk. Oleh sebab itu, kita mesti selalu waspada. Tipu daya godaan setan ini sangatlah dahsyat sekali. Sekali saja hati yang iman kita terdapat di dalamnya terkontaminasi oleh bujuk rayuan setan yang terkutuk tersebut, sangatlah membahayakan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Jangan sampai nikmat yang ada pada kita saat ini masuk dalam jebakan perangkap setan terkutuk tersebut. Apalagi dalam kehidupan dan perjuangan hidup menuju akhirat kita saat ini semakin penuh dengan gonjang-ganjing, maka kita membutuhkan ketahanan iman, mental, fisik, dan strategi untuk selamat dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Maklum, di dalam diri kita ada nikmat nafsu yang Allah berikan kepada kita. Acap kali cepat tergoda dan bujuk rayuan setan yang terkutuk. Maka Islamlah satu-satunya solusi ketahanan mental kita tersebut. Ada kiat-kiat yang dibawa oleh Islam yang dapat kita amalkan untuk dapat menghalau dan supaya diri kita selamat dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dan adapun kiat-kiat yang dapat kita amalkan yang bersumber dari agama Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran antara lain, pertama, kontinu dan istiqomah memohon perlindungan kepada Allah SWT saja dari tipu daya godaan setan yang terkutuk dengan niat yang kuat, tekad yang bulat dan mantap. Innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lau massahum ta'ifum minasyaiton, dan apabila mereka akan tersentuh oleh godaan setan, tadzakkaru, maka mereka akan selalu langsung ingat kepada Allah, faidahum mubsirun, dan mereka akan mengetahui kezoliman-kezoliman dan kesalahan-kesalahan mereka. Surat Al-A'raf ayat 201. Adapun kiat yang kedua, tidak lalai menunaikan sholat, apalagi berjamaah. Ini kunci jiwa yang mantap. Sholat Allah anugerahkan kepada kita untuk kebaikan kehidupan kita, supaya selamat dari godaan setan yang terkutuk. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jelas, sholat yang baik, khusyuk, apik akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah melalui kesabaran dan menunaikan sholat, apalagi berjamaah. Ingat, serigala tidak akan memangsa kambing dalam gerombolannya. Namun, serigala akan memangsa dan menerkam kambing bila ia terpisah sendirian dari kelompoknya. Demikian juga dengan kita. Bila kita berjamaah, kita kuat, kita hebat. Insya Allah kita dapat saling doa mendoakan dengan kekuatan berjamaah. Adapun yang ketiga, kiat yang dapat kita amalkan bersumber dari Al-Quran, yaitu kita istiqomah selalu membaca dan tadabbur Al-Quran kemudian mengamalkannya. Al-Quran wahyu ilahi yang Allah wahyukan melalui Nabi Muhammad SAW untuk dapat kita nikmati bersama. Cahaya Al-Quran benteng hati dan benteng diri kita. Cahaya rahmat Allah akan selalu membahana dalam relung sanubari kita, dalam langkah-langkah perjuangan kita. Ini sangat penting untuk menopang kita sukses dan selamat dari godaan setan yang terkutuk. Warattil Qur'ana tartila. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka sangat tidak adil bila Al-Quran cuma kita jadikan hiasan kaligrafi di atas pintu sebagai ajimat. Maka kurang tepat kalau Al-Quran hanya kita simpan di dalam lemari sebagai pajangan. Juga sangat tidak elok dan kurang elok apabila Al-Quran kita cuma letakkan di atas bupet sebagai pajangan belaka. Maka yang mesti kita lakukan adalah membaca Al-Quran, memahaminya, mengkajinya, dan mengamalkannya menjadi program agenda harian terpenting setiap harinya
dalam kehidupan kita. Adapun kiat yang keempat adalah konsisten mencari pertolongan Allah dengan ibadah, amal soleh, akhlak, dan ikhtiar lainnya. Allah Ta'ala telah memesankan kepada kita, innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang beriman mengatakan, Rabbuna Allah, Allah saja Tuhan kita. Summastaqamu, lalu mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah berikan pertolongan dengan mengirimkan bodyguardnya untuk kita. Kita tidak akan ada rasa takut. Kita tidak akan ada rasa sedih. Lalu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Lalu berilah kabar gembira bagi mereka yang iman kepada Allah, lalu istiqomah mohon pertolongan Allah dengan surga yang Allah telah janjikan untuk kita semuanya. Kiat selanjutnya yang kelima yang dapat kita amalkan dalam rangka menghalau godaan syaitan yang terkutuk, yaitu taat dan patuh yang absolut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci sukses dunia dan akhirat. Patuh, taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lain. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Demikian beberapa kiat yang dapat kita amalkan yang bersumber dari agama Islam yang dijelaskan oleh kitab suci Al-Quran, supaya kita selamat dunia dan akhirat, terbebas dari godaan setan yang terkutuk yang semakin menggoda kehidupan kita. Usi iya ya nafsi bitaqwallah wal afu minkum.